Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wirdayanti dengan NIM 5411842 dari kelas 6B MKS. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan Bapak, yaitu menyimpulkan tentang jurnal yang Bapak berikan dengan judul Pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia. Sesungguhnya CSR itu merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek dari sudut operasional suatu perusahaan tersebut. Kebijakan dan program ini tidak dilakukan hanya untuk mengikuti kecenderungan semata, melainkan karena adanya motivasi-motivasi yang lain. Seperti yang diungkap oleh Saidi dan Abidin, ada motivasi yang menyertai pelaksanaan CSR ini, yaitu motivasi keagamaan untuk beramal sebanyak mungkin atau corporate charity, motivasi humanis untuk menolong sesama atau corporate filantropi, dan motivasi kewarganegaraan untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat atau corporate citizenship. Salah satu bentuk kualitas hidup manusia dan kualitas masyarakat adalah kualitas hidup yang awalnya merupakan keluaran dari kualitas manusia. Nah, secara teoritis, manusia yang berkualitas, misalnya cerdas, berpendidikan, dan sehat, akan selalu meningkatkan kualitasnya dan sekaligus sebagai anggota masyarakat akan ikut membantu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Terdapat 5 aspek yang menjadi kualitas hidup manusia. Yang pertama itu adalah aspek physical well-being, itu dari aspek-aspek kesehatan, kebugaran, aspek pendapatan, kualitas hidup, kepemilikan makanan, alat transportasi, lingkungan tempat tinggal, keamanan, dan stabilitas. Yang ketiga adalah aspek social well-being, terdiri dari hubungan interpersonal dan keterlibatannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah aspek development dan activity, terdiri dari pekerjaan, rekreasi, pekerjaan rumah tangga, pendidikan, dan produktivitas. Dan yang kelima adalah aspek emotional well-being, terdiri dari mood, kepuasan atau pemenuhan kebutuhan, kepercayaan diri, agama, status, dan kehormatan. Ada 3 kriteria yang menjadi tolak ukur untuk mengukur kualitas hidup manusia atau kualitas taraf hidup manusia. Nah, yang pertama itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati. Yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup secara manusiawi. Dan yang ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dasar untuk dapat memilih dalam tatanan hidup, masyarakat yang tertib, derajat kebebasan untuk memilih agama, dan lain-lain. Kalau untuk di Indonesia sendiri, pemahaman mengenai CSR telah masuk pada tahap pertumbuhan baik secara konseptual maupun praktiknya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang CSR cenderung pada bentuk tanggung jawab filantropinya. Hal ini itu menjadi pemikiran utama sebab yang terlihat jelas perusahaan-perusahaan tersebut berlomba untuk menyampaikan bentuk tanggung jawab filantropi dengan basis kebutuhan real dalam bermasyarakat. Pada jurnal ini, Nunung Prajatro dan Radityo M itu mengungkapkan pemetaan wujud CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengembangan sumber daya adalah pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di sejumlah daerah yang rawan bencana longsor dan atau kekeringan. Dan yang kelima adalah pemberian bantuan cepat pada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Penerapan program CSR itu sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik
agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan atau yang biasa kita kenal dengan stakeholder. Program CSR yang berkelanjutan ini diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Berlaku tidaknya pelaksanaan CSR diatur secara legal tetapi tidak mengurangi semangat untuk terus berpikir kelangsungan hidup dalam manusia dalam bermasyarakat, utamanya untuk mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya ambil dari jurnal ini. Saya Elsa Wirdayanti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.